Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan melukis refleksi. Nah, di sini saya akan mencoba melukis konstruksi, yaitu konstruksi melukis 1. Yang pertama saya akan melakukan konstruksi melukis 1. Nah, di sini saya akan menggunakan jangkar. Kemudian saya akan menggunakan busur dan juga ada pena, pensil, dan juga saya akan menggunakan penghapus. Nah, baik, pada konstruksi melukis 1 ini teman-teman bisa melihat langsung konstruksinya pada makalah yang kami sajikan. Nah, yang pertama itu ada gambar suatu busur lingkaran dengan pusat A. Nah, lingkaran ini memotong M di 2 titik B dan C. Nah, yang pertama kita buat titik sembarangan dengan titiknya A. Kemudian kita membuat suatu busur lingkaran dengan titik pusat A, ini adalah titik pusatnya A. Kemudian kita membuat garis ataupun busur. Nah, ini untuk konstruksi yang pertama, yang A, sudah kita selesaikan. Kemudian dengan pusat B, buat busur lingkaran yang melalui A. Nah, ini adalah garis M. Kemudian ini adalah B dan konstruksi yang nomor 2. Nah, kemudian dari titik pusat A, kita buat busur lingkaran yang melalui titik B. Di sini. Berarti nah, kita tambahkan garisnya. Nah, sehingga ini sudah terbentuk garis dari pusat A, sudah terbentuk busur lingkaran yang melalui titik B. Nah, sehingga titik ini kita sebut titik C. Selanjutnya, dari titik pusat C, kita buat lagi busur lingkaran yang melalui titik A. Sehingga menjadi untuk selanjutnya, dari titik pusat B, kita tarik garis busur lingkaran yang melalui titik A. Nah, ini kita jadikan sebagai titik A aksen. Lalu kita tarik garis putus-putus dari titik A menuju titik A aksen. Sehingga garis M adalah pembagi tegak ruas antara titik A dan titik A aksen. Oleh karena itu, A aksen bayangan ini atau A aksen merupakan cerminan dari titik A terhadap garis M. Dan karena ini juga merupakan refleksi, maka seperti yang saya sampaikan tadi, jarak cermin ke benda sama dengan jarak cermin ke bayangan bendanya. Atau jarak antara garis M ke A sama dengan jarak antara garis M ke A aksen. Sehingga ini merupakan contoh dari refleksi ataupun pencerminan. Nah, ini merupakan konstruksi melukis 1 pada refleksi. Nah, teman-teman juga bisa langsung melakukannya ataupun melukisnya sesuai dengan konstruksi melukis 1 yang kami sajikan di makalah. Nah, baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai konstruksi melukis 1.
Nah, selanjutnya yaitu konstruksi melukis 2. Nah, untuk konstruksinya ini bisa teman-teman lihat pada makalah yang kami sajikan. Nah, yang pertama yaitu diketahui sudut BAC dan garis M. Nah, pertama kita harus melukis atau menggambar sudut BAC dan garis M-nya. Nah, baik di sini saya sudah membuat garis M dan sudut BAC. Nah, sini sebagai B, ini titik A-nya, titik C, dan ini kita buat titik D-nya. Dan ini adalah garis M-nya. Nah, yang ditanyakan adalah sudut aksen dari sudut BACD. Selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan aksen dari sudut BAC. Nah, di sini juga saya akan menggunakan jangkar dan di sini saya sudah pasangkan pensil. Yang pertama yaitu dari titik pusatnya. Kita ukur jarak dari titik pusat ke titik B. Nah, kira-kira itu jaraknya di sini. Gunakan jangkar. Dan untuk titik A-nya kita menggunakan jangkar juga. Dari titik A, kira-kira itu jaraknya ke sini. Dari titik pusat ke titik C. Di sini itu jaraknya kira-kira di sini. Dan untuk titik D, jaraknya itu di sini, kira-kira di sini. Nah, setelah kita menemukan titik aksen dari masing-masing titik sudut BAC, seperti yang kita lihat ini, maka kita buat dulu titik aksen dari masing-masing titik dari sudut BAC. Ini adalah B aksen, ini adalah A aksen, ini C aksen, dan ini adalah D aksen. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik D ke titik C, atau dari titik B ke A juga bisa. Titik C, kemudian titik C ke titik A, di sini. Kemudian titik B ke titik A. Nah, sehingga terbentuk garis aksen dari sudut BAC. Sehingga terbentuk sudut aksen dari titik B aksen, A aksen, C aksen, dan juga D aksen. Karena ini adalah pencerminan atau refleksi, maka jarak antara cermin, itu garis M, ke benda harus sama dengan jarak bayangan antara cermin ke bayangan. Sehingga sudut BACD sama dengan sudut aksen BAC. Bisa melihat dan juga mempraktekannya langsung mengenai konstruksi melukis 2 ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sebuah contoh soal mengenai refleksi. Soalnya yaitu refleksi terhadap sumbu X, di mana titik A-nya adalah 3,4, 3 sebagai X dan 4 sebagai Y terhadap sumbu X. Nah, yang ditanyakan adalah A aksennya berapa. Baik, untuk penyelesaiannya, pertama saya akan menggunakan gambar atau garis koordinat X dan Y. Nah, di sini saya sudah membuat garis dengan sumbu X dan ini sumbu Y. Namun belum saya beri angka. Nah, itu terutama kita beri angka dulu garis-garis baik dari sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, ini adalah gambar titik sumbu X dan sumbu Y yang telah diberikan angka. Nah, kita lihat pada contoh soal yang diketahui bahwa titik A yaitu 3,4. X-nya 3 di sini dan Y-nya yaitu 4. Berarti 3, 4 sehingga membentuk titik A 3,4. Nah, yang ditanyakan adalah A aksen. Nah, untuk refleksi ini kita ketahui bahwa jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Sehingga jaraknya sama yaitu sumbu X-nya yaitu 3 dan untuk Y-nya yaitu 4.
Nah, kena pencerminan di sini jadinya min 4. Sehingga diperoleh titik A aksennya yaitu X-nya 3 tetap dan Y-nya yaitu min 4. Nah, di sini terhadap sumbu X. Jadi di sini adalah pencerminannya yang sebagai cerminnya adalah sumbu X. Yang ada pencerminannya itu sumbu X. Sehingga diperoleh di sini A aksennya adalah 3, min 4. Sehingga dapat kita peroleh rumus bahwa jika yang ditanyakan, jika diketahui titik A-nya berapa, dan yang ditanyakan adalah A aksennya terhadap sumbu X, maka rumus yang kita peroleh adalah jika A, X, Y, maka refleksi terhadap sumbu X diperoleh A aksennya terhadap sumbu X refleksinya, maka diperoleh A aksennya adalah X, min Y. Nah, jika difleksikan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap positif dan Y-nya menjadi negatif. Nah, jika ada soal yang seperti ini, teman-teman bisa menyelesaikannya menggunakan grafik ataupun garis secara menggambar. Bisa juga menggunakan rumus A, X, Y sama dengan, ini difleksikan terhadap sumbu X, sama dengan A aksen X, min Y. Nah, ini menggunakan rumus secara langsung, dan untuk menggunakan gambar juga bisa. Dan harus teman-teman ketahui bahwa untuk pencerminan ini jarak antara cermin ke bayangan sama dengan jarak antara cermin ke benda. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai cara penggambaran ataupun melukis refleksi ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.